Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu dosen pemangku mata kuliah KAIT 5. Perkenalkan, nama saya Najaret Muhammad Pauji dengan NIM 210220064. Izin untuk mempresentasikan PPT hasil daripada artikel yang telah saya buat. Baik, langsung saja ke judul Strategi Komunikasi Koalisi Indonesia Maju dalam Memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Langsung saja ke latar belakang. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pilpres Indonesia 2024 menjadi ajang penting yang menentukan arah politik, ekonomi, dan sosial negara. Salah satu koalisi yang mencuat dalam kontestasi ini adalah Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Koalisi ini yang terdiri dari beberapa partai besar memiliki tujuan yang jelas untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran dengan strategi komunikasi yang matang dan efektif. Strategi komunikasi menjadi aspek krusial dalam memenangkan hati pemilih, mengingat kompleksitas masyarakat Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai strategi komunikasi yang diterapkan oleh Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran baik dalam konteks politik maupun sosial budaya. Untuk selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang dimana yang pertama bagian strategi komunikasi yang diterapkan oleh Koalisi Indonesia Maju dalam memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Apa saja media dan saluran komunikasi yang digunakan oleh Koalisi Indonesia Maju untuk menyampaikan pesan kampanye kepada berbagai segmen pemilih. Selanjutnya, bagaimana cara Koalisi Indonesia Maju membangun citra dan pesan yang koheren antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam upaya memenangkan Pilpres 2024. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Koalisi Indonesia Maju dalam implementasi strategi komunikasi mereka dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Untuk selanjutnya, profil Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju atau KIM adalah gabungan beberapa partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan beberapa partai lainnya. Koalisi ini mengusung pasangan calon Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Prabowo Subianto, sebagai tokoh yang berpengalaman dalam dunia politik dan militer, membawa citra tegas dan berwibawa. Gibran Rakabuming Raka, anak presiden dari Joko Widodo, memiliki daya tarik karena latar belakangnya sebagai pengusaha muda dan anak presiden yang dekat dengan rakyat. Untuk menyampaikan pesan kampanye kepada masyarakat di daerah-daerah. Ini termasuk menghadiri pertemuan diskusi
dan acara sosial di berbagai wilayah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya peran relawan dan tokoh-tokoh lokal ini sangat dibutuhkan dalam koalisi Indonesia Maju, Kim. Seperti yang dalam koalisi Indonesia Maju di apa namanya seperti ditunjuk seperti dari tokoh artis ada Raffi Ahmad, dari tokoh agama Islam ada Gus lupa namanya, tetapi beliau adalah sebagai tokoh Islam yang sangat berpengaruh gitu, berpengaruh baik eh, dalam politik negara. Selanjutnya penyampaian selanjutnya kunjungan daerah. Selanjutnya kunjungan ke daerah. Prabowo dan Gibran akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Kunjungan ini bertujuan untuk mendengar keluhan dan harapan rakyat, serta menyampaikan visi misi mereka secara langsung. Pendekatan personal ini sangat penting untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Bulan November kemarin kita melihat bahwasannya Pak Prabowo itu dan Pak Gibran itu membagi tugas kampanye mereka. Yang saya ketahui bahwa Prabowo itu beliau mengunjungi beberapa tempat, beberapa daerah yang memang lebih ke kultur dan budayanya yang masih terjaga seperti yang kita ketahui. Prabowo berkunjung ke Kalimantan untuk bertemu dengan suku Dayak. Di sana Prabowo menyampaikan beberapa pesan penting, khususnya dalam kampanye ini menyampaikan beberapa visi misi serta beberapa janji-janji gitu untuk ketika nanti sudah menjadi seorang presiden akan diimplementasikan seperti itu. Untuk selanjutnya, strategi Koalisi Indonesia Maju. Ada komunikasi digital. Yang pertama, pemanfaatan media sosial. Koalisi Indonesia Maju memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok untuk menyebarkan informasi mengenai program-program unggulan. Pasangan Prabowo Gibran, media sosial juga menjadi sarana untuk berinteraksi dengan pemilih muda yang aktif di dunia maya. Hashtag Prabowo Gibran untuk Indonesia akan digunakan sebagai branding yang mudah diingat. Selanjutnya, iklan digital. Iklan digital seperti video promosi, infografis, dan konten-konten kreatif lainnya dibuat untuk menarik perhatian pemilih dengan menggunakan platform seperti YouTube dan Instagram. Koalisi Indonesia Maju juga menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda atau generasi milenial. Selanjutnya, pesan positif dan inspiratif. Dalam era digital ini, penting bagi Koalisi Indonesia Maju untuk menyampaikan pesan yang positif dan inspiratif. Pesan-pesan tentang perubahan dan kemajuan akan disampaikan secara kreatif dengan menggunakan berbagai bentuk konten seperti video pendek, meme, dan artikel opini. Selanjutnya, penyampaian pesan berdasarkan segmentasi pemilih. Yang pertama, pemilih tradisional. Untuk pemilih tradisional yang lebih memperhatikan figur Prabowo sebagai tokoh berpengalaman dan tegas, pesan-pesan tentang keamanan nasional, stabilitas politik, dan keberlanjutan pembangunan akan ditekankan. Komunikasi dilakukan melalui pendekatan konvensional, seperti pertemuan tatap muka dan surat kabar. Selanjutnya, pemilih muda dan milenial. Nah, pemilih muda, khususnya yang berada di perkotaan, akan lebih banyak dijangkau melalui media sosial dan iklan digital. Pesan yang disampaikan berfokus pada inovasi, ekonomi digital, dan visi progresif. Gibran sebagai calon presiden yang lebih muda akan menjadi daya tarik tambahan bagi kelompok ini. Poin ketiga selanjutnya, pemilih kelas menengah dan profesional. Koalisi Indonesia Maju menyampaikan beberapa pesan mengenai kemajuan ekonomi, peluang investasi, dan program kesejahteraan yang lebih baik. Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh muda dan pengusaha muda akan menjadi representasi dari segmen ini.
Sementara Prabowo dengan pengalaman politiknya akan menggambarkan stabilitas dan ketegasan. Selanjutnya ada beberapa tantangan dalam strategi komunikasi. Yang pertama, fragmentasi media. Selanjutnya, membangun citra yang koheren. Tantangan strategi komunikasi selanjutnya, faktor eksternal. Langsung saja ke kesimpulan. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan pasangan calon presiden Prabowo Gibran memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan komunikasi massa, interpersonal, dan digital dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan menyampaikan pesan yang relevan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Koalisi Indonesia Maju atau KIM memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan dalam Pilpres 2024. Namun, tantangan dalam menghadapi fragmentasi media, membangun citra yang koheren dan merespon dinamika politik eksternal tetap perlu diwaspadai. Baik, mungkin hanya dicukupkan sekian presentasi PPT daripada artikel yang telah saya buat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.